Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam bahagia selalu. Sahabat Musyafir, guru akan masuk ke satu gua. Gua ini gua pertama, gua harta karun, sahabat semua. Masya Allah, gua harta karun pastinya banyak mengandung cerita tentang hal-hal yang mistis ataupun pengalaman-pengalaman dari masyarakat setempat ataupun masyarakat pendatang, sahabat semua. Oke, untuk itu kita coba masuk. Ini adalah Gua Harta Karun. Gua Harta Karun ini wallahu alam ceritanya bagaimana. Namun kalau dilihat sepintas, Gua Harta Karun ini bukanlah Gua Harta Karun yang sebenarnya, tapi Gua Harta Karun mungkin ini di zaman dahulu kala, sahabat semua. Bisa saja di zaman dulu ini adalah tempat semedi, ya, semedi atau tempat bertapa orang-orang dahulu. Nah, karena memang setelah terjadi adanya penolakan dari masyarakat, gua ini ditutup, sahabat semua. Yang tadinya ini tempat orang tirakat, tempat orang meminta dengan instan, yang menjadi harapan yang dituju di dalam kehidupannya tentunya. Setelah warga menutupnya, gua ini tentunya tidak lagi banyak orang-orang luar, ya, khususnya orang-orang luar yang masuk ke gua ini, sahabat semua. Sahabat yang Musafir 32, kami ini tim BM32 ini saat ini ada di Gua Harta Karun. Harta Karun ini saat ini, sekarang ini hanyalah sekedar cerita. Kalau zaman dulu, Gua Harta Karun ini memang orang-orang dari luar, khususnya dari luar kampung yang ada di perkampungan sini, banyak yang berdatangan ke sini mereka untuk bertirakat. Mereka ingin mencari harta-harta yang secara instan tentunya. Namun setelah adanya hal-hal, selalu ada kejadian-kejadian bagi pendatangnya tentunya, ya, yang pada datang ke sini, akhirnya gua ini ditutup, ya, ditutup dalam arti kata siapapun yang mau datang ke sini untuk tirakat, untuk mencari harta yang instan, ini tidak boleh sama masyarakat, karena itu sangatlah sesat, gitu pendapat masyarakat di sini. Makanya sekarang ini gua ini memang tidak lagi dipakai untuk tiap sudut-sudut ini untuk tirakat. Coba kita lihat ke sini. Memang kalau secara alam, ya, hal-hal yang gaib di sini tentunya sudah pasti banyak, ya. Hal yang gaib sudah pasti banyak, sahabat semua. Apalagi tempat-tempat seperti ini tentunya sampai ke dalam sana, bahkan di sana ada sumur katanya, ya. Ada sumur ataupun air. Apakah air itu rembesan-rembesan dari atas, ataupun air itu karena ada banyak yang bilang juga air kahuripan atau air kedikjayaan, wallahu alam. Tapi yang jelas karena ini adanya tetesan-tetesan air, ya, rembesan dari atas, kemungkinan itu adalah air rembesan yang tertampung di dalam satu lubang tentunya. Jadi ini bukan air kahuripan, bukan air kedikjayaan, dan bukan air keramat, sahabat semua. Karena sama, gua ini pun juga sering ada codot, ya, kelelawar atau bahasa Sunda nama lalai, ya. Nah, wajar dikala manusia datang ke sini ini untuk tirakat, meminta dan memuja, karena ini tempat lalai. Itulah orang-orang yang lalai terhadap agama, ya. Lalai itu bisa dikatakan binatang, yaitu codot alias. Begitu juga manusia bisa dibilang lalai dikala manusia itu adalah tidak
untuk menjalankan dan tidak merasa diperintahkan untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas tentunya gua ini pasti mengandung mistis yang tinggi, mengandung kekuatan yang tinggi, ya. Tapi tentunya seiring waktu berjalan, tadi mistis-mistis tersebut tidak lagi berlaku. Kenapa tidak berlaku? Karena tadi masyarakat sini alhamdulillah sangatlah bagus, sangatlah baik menjaga tempat ini, memulihkan kembali kepada asal mulanya. Di sini hanya untuk dirawat dan dijaga, bukan untuk tadi meminta dan memuja, sahabat semua. Yang namanya jin, siluman, kerajaan, kegoiban di sini, singgasana di sini, itu sudah bukan rahasia umum. Kita dari cerita masyarakat lokal di sini pun juga itu seperti itu. Namun kembali kepada ketentuan Allah, kita harus yakin dengan yang gaib, kita harus beriman kepada yang gaib tentunya, bahwa mereka ada di sekitar kita, mereka ada di rumah kita, mereka ada di muka bumi ini, khususnya di tempat-tempat yang seperti ini. Untuk apa? Untuk mengganggu, menggoda, membawa kepada kesesatan tentunya umat Nabiullah Muhammad SAW, supaya apa? Perlahan-lahan mereka meyakini setiap datang ke sini jin, siluman, setan dan sebagainya dengan cara mereka, ya, memberikan apa yang dimintanya walaupun bukan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perlahan-lahan banyaklah umat Nabiullah Muhammad SAW yang terbawa, tergelincir di dalam kesesatan, sahabat semua. Untuk kita tentunya di zaman modern seperti ini, untuk kita di zaman yang sudah terang, benderang, yang sudah pada pintar semua, yang sudah beriman semua tentunya, awas, kita harus bisa menjaga daripada takwa kita kepada Allah. Janganlah percaya dengan hal-hal yang tadi guru katakan, mengambil harta-harta yang instan. Sesungguhnya itu adalah membunuh dirinya sendiri, membunuh keluarganya dengan cara-cara yang mereka jalankan. Hanyalah jalan kesesatan. Inilah gua harta karun, sahabat semua. Oke? Sampai di sini jangan tergiur dengan namanya gua harta karun. Tidak ada harta yang terpendam di sini, ya. Namun itu adalah julukan, hanya cerita orang-orang terdahulu tentunya, bahwa di sini tempat meminta harta yang tidak wajar. Oke sahabat semua, sampai ketemu di gua berikutnya. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.